Aku praktisi, maksudnya artinya praktisi softwarenya loh, bukan praktisi teorinya. Aku punya CRM. Customer relation itu untuk karena aku punya usaha sebelah juga. Oh iya. Ya, jadi aku pakai itu. Cuman karena apa ya? Terlalu mahal. Bulanannya itu 500.000. Bulanan. Dan iya untuk balas balas chat itu. Kan ada chat 500.000, kemudian ya trial 1 bulan, habis itu kita cancel. Cuman efeknya lumayan. Hmm. Karena apa? Karena customer itu nggak butuh waktu lama. Istilahnya biasanya kan customer pesan ya, misalkan WA kita ya. Iya. Pesan, kemudian kita lama jawabnya. Itu kan nggak jadi Mbak, sudah pesan yang lain. Kalau itu enggak, ketika kita customer ada masuk ya pesan, itu balas otomatis. Kalau di Instagram kan ada fitur balas otomatis juga. Nah, itu kita manfaatkan yang gratis-gratisan seperti itu. Nah, yang sampai sekarang kita pakai itu pakai broadcast. WA Blast. WA Blast terus kirim pesan itu, kalau teman-teman tahu. Buka aja di Google itu software. Kalau WA Blast ini berbayar, kalau yang kirim pesan ini gratis. Jadi kita bisa membroadcast semua nomor tanpa nomor itu harus nge-save nomor kita. Jadi aku punya database berapa ya, 2.000 atau berapa orang itu kita promosikan tadi. Makanya kemudian SIM ini sangat bermanfaat khususnya bagi pelaku usaha ya. Iya. Karena sebelah iki ya, aku ngerti sebelah modalku 500.000. 500.000. 500.000 aku nggak pakai modal apa-apa, cuma 500.000 karena posisinya waktu itu ngangguran di rumah ya. Ngangguran di rumah, akhirnya kita nekatin untuk buka sebelah. Oh, pakai meja kecil aja dulu itu, yang penting jualan dulu. Nah, biasanya kan kalau masih kecil itu orang-orang itu nggak percaya mau beli. Iya. Tapi basicku karena desainer, akhirnya aku pakai SIM tadi buat media promosi. Aku desain yang bagus, poster, kasih promo dan seterusnya. Kemudian aku broadcast nomor di wilayah yang terdekat dengan outletku tadi itu. Tak broadcast itu terus rutin tiap minggu tak broadcast. Nah, sebelum buka sebelah, aku juga dulu aku punya pengalaman kerja di BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Ya, kita kerjasama dengan Kemenak Tuban ya. Kebetulan aku jadi koordinatornya waktu itu. Dan ya kan ngelola wakaf itu harus istilahnya balesi satu-satu orang-orang yang mau berwakaf se Kabupaten Tuban. Karena aku dulu kan tak datangi semua takmir, semua instansi, semua kepala desa, tak datangi semua se Kabupaten Tuban selama 1 tahun itu sampai habis semua. Kemudian setelah lewat 1 tahun, itu kan nomor kita sudah kesebar. Iya. Sudah banyak. Akhirnya orang wakaf itu nggak harus aku datang ke sana. Ada orang wakaf tuh WA, Mas, aku transfer ini atas nama ini, wakaf Quran untuk daerah pelosok NTT misalkan, atau wakaf Quran untuk wilayah Tuban dan seterusnya. Aku pakai itu tadi yang dinamakan SIM, tapi softwarenya. Softwarenya pakai apa? Pakai kirim pesan sama WA Blast tadi. Jadi teman-teman apa ya? Jurusannya apa? SIM. Bisnis digital. Bisnis digital biasanya hari ini kebanyakan itu terkait pengembangan software. Karena yang dibutuhkan pengusaha hari ini itu software. Termasuk kalau mungkin teman-teman tahu ada teknologi AI. Iya. Itu kan pengusaha-pengusaha itu sudah banyak mangkas karyawannya, Iya. gantikan AI. Dan sangat-sangat produktif. Sekarang semuanya serba AI. Termasuk aku ngedit video di komunitas itu. Jadi aku siapin template. Template-nya juga banyak yang pakai AI. Kalau dulu kan harus pakai Adobe Premiere Pro, kemudian pakai Adobe After Effects dan seterusnya. Iya. Sekarang enggak, pakai CapCut itu 5 menit jadi. Iya. Cuma masukin video, kan ada template-nya itu. Iya. Makanya itu seperti itu. Sekarang ini teknologi seperti itu. Dan ya ini perannya sangat banyak juga ya, terkait informasi juga. Kita bisa laku sebagai seorang brand designer, bisa tahu market-market di desa-desa atau market-market di kota-kota sekitar itu, aku tahunya dari itu juga.
dari sistem informasi tadi, kita lebih mudah dalam menentukan misalkan kapan promo atau kapan kita ngadain event atau kapan atau gini, di wilayah ini kan biasanya ada ini toh, ada apa letak geografis tuh, ini ada banyak ramai penduduk, ini ada sepi penduduk dan lain sebagainya. Itu kita bisa tahu pakai software itu. Oh, ini ramai penduduk dan aku riset lagi di sini tuh orangnya suka apa. Misal Tuban ya, Tuban tuh sukanya kan asin. Mm, sehingga kemudian pas riset awal, oh DNA sebelahku berarti asin. Nggak boleh manis banget. Kalau di Pasuruan Malang itu manis. Kalau teman-teman tahu apa bakso daerah Malang itu kan baksonya rata-rata manis. Atau petisnya, petisnya kan manis. Iya. Kalau itu Tuban itu semua asin. Aku nyari petis manis gak ketemu. Tuban asin, pedes. Mm-mm. Dan hal seperti ini juga kita riset. Jadi risetnya benar-benar sampai akar. Kemudian produk kita itu bisa diterima di pasar gitu kan. Jadi nggak ada itu istilahnya pesugihan-pesugihan. Kalau orang sekarang kan nggak kurang pesugihan nih dan seterusnya. Padahal kita riset dalam di situ. Biasanya ya ada satu produk sebelah dan sebelah. Ini kan sulit kalau jadi kompetitor. Iya. Biasanya orang-orang lihatnya harga atau rasa dan seterusnya. Tapi rasa sekarang itu resep itu sudah terbuka banget loh di era internet ini. Jadi rasa bisa ditiru, harga bisa disaingi. Dan kalau kita saing-saingan harga, capek. Sampai habis margin kita nanti. Oh iya. Setelah habis akhirnya. Dan kemudian gimana caranya agar kita keluar dari kompetisi ini? Contoh itu ada mie gacoan. Mie gacoan itu keluar dari kompetisi adu mie. Ada mie ayam kalau di Malang kan awalnya di Malang. Iya. Ada mie ayam, kemudian ada ramen, ada bakmi dan seterusnya. Kalau bersaing di lingkaran mie itu, ya nggak bakal menang. Kemudian dia buka segmen baru, namanya itu mie pedas. Ditambah nomor 1 di Indonesia, tagline-nya itu. Dia tuh buka segmen baru. Risetnya gimana? Risetnya itu ya, mie Indonesia itu nomor 3 atau nomor 2 di dunia pecinta mie. Konsumsi mie Konsumsi mie paling banyak. Pertama Cina. Sama Cina. Kemudian pedas. Indonesia kalau nggak salah nomor 1. Padahal saya sendiri nggak nomor bisa nomor 2 ya. Nomor 1. Iya, pokok kita ada di posisi puncak terkait mie dan pedas. Sehingga kemudian ketika diterapkan itu di dalam bisnis, hasil riset tadi diterapkan dalam bisnis, ya tadi, boom, efeknya. Kenapa? Dia sudah punya 2 DNA kuat yang sangat khas dengan Indonesia. Kemudian apalagi yang konsumsi terbanyak di Indonesia? Ayam pedas, ayam geprek jadi. Makanya banyak tau di mana-mana ayam geprek. Karena memang seperti itu. Dan kita itu juga sama, kalau nggak 1 sampai 3 itu posisi konsumsi ayam terbanyak di dunia. Ayam, mie pedas itu kita Indonesia. Jadi nggak relevan ya kalau kita kemudian apa jualan misalkan pizza. Sih sebenarnya nggak relevan. Iya. Sampean pernah makan pizza nggak? Pernah? Sering nggak? Jarang. Kita tahu sekali aja udah nggak mau lagi kan? Iya. Karena bukan itulah istilahnya. Bukan selera kita itu. Jadi seperti itu kalau kita nadar. Kemudian seblak. Kenapa kok seblak ini kemudian rame? Di mana-mana kan ada seblak sekarang. Karena ada semua di dalam. Mie orang Indonesia suka. Pedes orang Indonesia suka. Bakso orang Indonesia suka. Frozen food kan sosis suka. Makanya seblak ini jadi semua suka lah. Semua orang suka. Nah, kalau teman-teman mau buka usaha seperti itu, harus kita riset dulu ya, riset mendalam apa aja yang ada di wilayah itu, kemudian untuk bahan bakunya ini gampang atau enggak, mahal atau enggak, dan kompetitornya juga diriset semua. Aku riset kompetitor sampai nasional. Jadi ada level-levelnya, level desa siapa kompetitornya tak tulis, level kabupaten siapa tak tulis, level luar kota siapa tak tulis, level provinsi siapa tak tulis, sampai level nasional. Sehingga kemudian parameter perkembangan usaha aku ini jelas.
usahaku ini sudah level kabupaten, apa level desa atau level nasional jelas. Sebab apa? Ada kompetitor yang kemudian kita jadikan objek parameter kita tadi. Kita dikatakan level kabupaten itu kalau bisa menyamai ini atau melebihi ini gitu. Jadi risetnya seperti itu. Banyak sebenarnya risetnya kalau mau belajar. Dan aku belajarnya 1 tahun kebelakangan ini aja baru belajar. Baru belajar manajemen bisnis ini. Jadi seperti itu. Kita ambil contoh ini aja loh. Aqua yo. Kenapa kok Aqua ini bisa laku? Air padahal. Air. Nah, kenapa aku bisa laku? Air padahal. Apa ya? Padahal di mana-mana ada air kan. Air di mana-mana. Nah iya. Dan meskipun dihargai mahal pun tetap dibeli. Kenapa? Tapi iya. Tuan ya. Satu, kita semua manusia ya, butuh cairan. Dua, kita makhluk sosial, kita beraktivitas. Dan biasanya kita itu cari yang simple, mudah dibawa. Mudah dibawa, tiga, orang Indonesia malas.